Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di subuh pertama ini kami kembali hadir di depan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan kajian rutin seputar hukum keluarga Islam. Kita akan melanjutkan topik-topik yang dulu pernah kita bahas. Tentu untuk ketersambungan kajian, mungkin ada beberapa hal yang akan kembali kita ulang untuk mengingatkan topik-topik yang pernah kita bahas, insyaallah. Dan di subuh ini kita akan dasarkan pada surah An-Nisa ayat 20. Surah An-Nisa ayat 20 kami akan jelaskan dan sampaikan sekitar 20 menit, dan insya Allah nanti sisanya kita perbanyak tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khuzu minhu syai'a atakhuzunahu syai'an wa isman mubina atakhuzunahu buhtana wa isman mubina. Sadaqallahul azim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain. Tunggulah dulu. Atau kita rubah ayatnya nih. Jadi ini begini. Bu, sabar dulu, belum lagi. Ayat ini sebenarnya dimulai dari ayat 19 tentang rumah tangga itu kan seharusnya kan sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia, suami peduli, istri soleh. Tetapi ada rumah tangga yang tidak mungkin bisa dipertahankan. Umpamanya istrinya itu berlaku durhaka kepada suami. Ya kan? Nah itu kan kalau ibu-ibu ini istri soleha. Nah, terus suami menceraikan istrinya. Tapi yang menjadi topik itu sebenarnya bukan tentang perceraiannya. Di sini disebut diawali dengan wa'in. Dan jika kamu ingin, in ini sebenarnya dalam kajian tafsir itu sesuatu yang dibenci sebenarnya. Maka dibuat in. Allah tidak suka. Ya. Nah, jadi jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, wa ataitum ihdahunna qintaran, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Jadi waktu sedang bahagia-bahagianya, waktu sedang gembira-gembira, suami ini memberikan hadiah kepada istri. Umpamanya begitu istri ulang tahun, dibelikan emas 5 emas. Ya kan, dibelikan 5 emas, kan banyak tuh, 5 emas kali 4 juta kan 20 juta duitnya. Atau ulang tahun pernikahan, apa namanya tuh? Nah, apa namanya lah? Dulu nggak pernah dibuat-buat orang ya. Dulu kalau istri itu hamil, itu pantang ditengok-tengokkan ke orang. Sekarang kalau istri itu hamil justru dipamer-pamerkan nih, kan udah terbalik dunia ini sekarang nih. Nah, jadi si suami ini memberi kepada istri, umpamanya sebentuk cincin emas, hadiah ulang tahun, atau begitu ulang tahun pernikahan yang ke-10, berarti 10 tahun menikah, 2 kali pilpres ya.
Terus dibelikannya istri ini 1 buah mobil, ya kan? Contoh, ibu-ibu ini kenapa tak tenang pagi ini? Ya, nah itu contohnya. Dengarlah dulu, nanti ada yang bagian ibu-ibu tenang lah. Kemudian dibelikannya umpamanya homestay di Payakumbuh, ya kan? Kemudian pokoknya pemberian dari suami kepada istri yang di luar nafkah ya, di luar nafkah. Nah, apa yang terjadi di sini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala ta'khuzu minhu syai'a, maka haram kamu mengambilnya balik sesuatu yang kamu berikan ke istri kalau terjadi perceraian. Hukumnya haram. Jadi haram seorang suami mengambil balik sesuatu yang pernah diberikan kepada istri dan itu jadi milik istri. Tidak boleh haram. Nah, dalam rumah tangga muslim, di sini nanti kita akan membahas bahwa sesuatu yang sifatnya pemberian atau hibah atau hadiah itu tidak boleh diambil. Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mengambil kembali hibahnya, pemberiannya, kalbi seperti anjing yang memuntahkan makanan yang dimakan di dalam perutnya, kemudian dia makan balik. Seperti anjing yang memakan muntahnya. Begitulah simbolik permisalan berandai-andainya ibarat orang yang mengambil hibah atau pemberian, termasuk dalam perkara suami istri. Atakhuzuna buhtana wa isman mubina, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata. Jadi besar sekali. Nah ini kalau kita bawa dalam perkara-perkara yang lain, dalam rumah tangga muslim, supaya menghindari perselisihan di kemudian hari, maka dudukkanlah perkara-perkara yang sifatnya pemberian ini, supaya nanti tidak jadi masalah. Contoh, ada bapak-bapak, ibu-ibu di antara jemaah ini yang anaknya sudah sukses. Jadi anaknya itu yang paling sulung ini berduit, terbuka rezekinya, alhamdulillah. Sementara dia punya adik yang masih kuliah di perguruan tinggi. Nah adiknya ini yang masih kuliah ini, UKT-nya atau SPP-nya 1 semester itu 10 juta. Adakah UKT yang 1 semester 10 juta? Ada, umpamanya di UI, di UGM untuk prodi-prodi tertentu. Ternyata kakaknya yang paling besar, Uwo, atau Walung, apalagi namanya tuh, abangnya ini yang paling besar ini, dia yang membantu UKT adiknya nih. 1 semester 10 juta, 1 semester 10 juta, 10 semester banyaknya. Berarti berapa duitnya tuh? 100 juta. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, senanglah hati ini. Alhamdulillah punya anak yang saling bantu-membantu, yang saling tolong-menolong, ringanlah jadinya beban orang tuanya. Tetapi saya terkait dengan surah An-Nisa ayat 20 ini tentang pemberian, sebaiknya wahai ayah yang beruntung, wahai ibu yang sedang berbahagia punya anak-anak yang soleh, soleha saling membantu, panggil anakmu yang membantu adiknya tadi. Panggil ke rumah pelan-pelan. Kemudian katakan kepadanya, nak, gembira hati ibu, nak, gembira hati ayah sayang, kamu mau membantu adikmu. Cuman ada sesuatu yang perlu ayah tanyakan kepadamu, kamu jangan tersinggung hatimu, kamu jangan nanti jadi masalah ini. Tapi harus ayah buka, walaupun ini tidak mengenakan. Apa tuh ya? Serius betul nampaknya nih. Begini nak, ayah tahu 1 semester
kamu bantu adikmu 10 juta, 10 juta, dan ini sudah 5 tahun nak, 100 juta kalau dirupiahkan. Sekarang ayah ingin tanya kepadamu, itu yang 100 juta yang sudah masuk ke adikmu dalam bentuk SPP, itu duit apa tuh sayang? Itu bentuknya pemberianmu kepada adikmu atau apa? Maksud ayah begini, kalau itu adalah pemberianmu kepada adikmu, maka nanti di kemudian hari kamu tidak boleh mengungkit-ungkitnya balik. Karena pemberian tidak boleh disebut-sebut. Karena adikmu nak, ni adikmu ni ya, kalian 5 adik beradik, adikmu yang paling kecil ni manja nih, bercakap nak pandai, nak sopan dia. Nanti kamu minta bantu ke adikmu, tidak mau dia. Sakit hatimu, kamu baca-baca nanti 10 juta kali 10 semester. Bu, lay paham? Apa yang ibu paham? Yang jika kamu mengganti istri-istri yang dah juga lagi. Nah, kalau ini utang piutang sayang, berjelas. Karena nanti begini Pak, sekarang kita bahagia, sekarang kita senang. Begitu nanti ayahmu mati nak, ibumu mati, nanti ini bermasalah karena angkanya fantastis. Kalau hanya sekedar dibantu 100.000, 200.000 itu mungkin bisa, tidak ada masalah ya, kecil. Tapi ini angka yang di luar kepatutan. Nah, jangan-jangan nanti di kemudian hari, ketika nanti abangnya ini kan sekarang naik daun nih. Tapi besok ketika dia pensiun kan turun daun dia. Begitu nanti ada aset ayah yang kalian jual untuk bagi waris, yang masing-masing mendapat 200 juta, 200 juta, tahu-tahu nanti adikmu dapat 100 juta. Kenapa adik dapat 100 bang? Padahal jatah 200, yang 100 juta tuh SPP-mu dulu. Pada zamannya ketika ekonomi abangnya kuat, tidak jadi masalah. Tapi di suatu hari karena sudah berubah keadaan, awaklah pensiun, duitlah payah. Kalau lah pensiun istri pun marah-marah. Saya tanya bapak-bapak, Pak, oh bapak-bapak, istri bapak marah-marah atau sayang ke bapak? Bapak-bapak saya tanya, apa pula ibu yang menjawab? Enggak. Saya tanya bapak-bapak nih, Pak, kalau kita sudah pensiun, istri ini marah-marah atau sayang? Jawab. Ibu diam enggak? Atau nantilah saya tanya pas sarapan pagi saya tanya. Nah, alhamdulillah saya mantap ibu-ibu nih ya. Ya. Yang ditanya siapa, yang menjawab siapa. Nah, lanjut. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, ibu, ini penting untuk kita dudukkan ya. Jangan, memang tidak enak bertanya yang seperti ini, tidak nyaman nih. Banyak orang yang begini, banyak terkadang dalam rumah tangga muslim itu sesuatu yang karena tidak nyaman, terus tidak kita tanyakan, tidak kita dudukkan. Kemudian berlarut. Sama seperti penundaan pembagian waris. Kan tidak enak tuh mengumpulkan adik-beradik itu. Jadi kalau ada jamaah bertanya, Ustadz, kapan sebaiknya harta waris itu dibagi? Kapan seharusnya dibagi? Nah, saya kemarin dapat bacaan Ustadz, waktu kuliah di Pasca. Jadi ada satu tulisan mufassir, kapan sebaiknya harta waris itu dibagi? Mufassir itu mengkiaskan kepada zakat tanaman. Jadi kalau kita punya tanaman padi, kapan zakat tanaman padi ini begitu panen? Beda Pak, kalau kita berdagang atau emas, simpanan, itu haulnya setahun kan? Sudah setahun berumur harta nih yang cukup nisab nih, baru kita zakatkan setelah setahun. Tetapi kalau tumbuhan padi, kapan
kita zakatkan begitu panen. Jadi kalau panennya setahun 3 kali, berarti zakatnya 3 kali dengan nisab yang ditentukan. Jadi begitu panen muncul zakatnya. Dan ini dikiaskan kepada waris. Kapan harta waris itu dibagi? Begitu ayahnya wafat, langsung dibagi. Nah, waktunya, tapi jangan pula dibilang, lah panen pula anaknya ya itu pula lagi itu nanti. Kenapa panen Pak? Lah meninggal ayahnya, panen dia berarti. Ustadz mencocokkan dengan panennya tanaman, enggak itu maksudnya ya. Itu karena kalau panen padi, kata itu cocok digunakan, positif dia. Tapi kalau anaknya panen setelah ayahnya wafat, itu agak buruk kalimat itu dipakai. Ya. Nah, jadi memang tidak enak, tapi ini didudukkan, Bapak Ibu sekalian. Oke, itu contoh kedua. Ya. Jadi, tetapi kalau mereka adik-beradik membantu datang ke rumah, kemudian dikasihnya duit 20.000, 30.000 untuk beli es krim, itu enggak perlu tanyakan, nak, ayah tengok kau kasih ayahmu duit 20.000, apa tuh, nak, utang, itu enggak perlu di. Ya, sama seperti ya pemberian suami kepada istri yang di luar nafkah, seperti hadiah tadi ya. Tetapi nanti kalau suami ibu mengajak ibu makan keluar, ya makan, bang makan di luar lah kita bang, ini capek masak, biasalah istri ingin ada variasi. Terus kata si istri, di traktirnya makan nasi uduk, bang ini duit apa nih bang, jelas kita nih bang, jangan itu pula lagi. Ini pemberian utang piutang, nafkah, hadiah atau apa, nggak sampai ke situ dia. Tentu di dalam rumah tangga ada nilai-nilai kepatutan lah yang seharusnya. Seperti begini, bahwa seorang istri kalau keluar rumah izin suami. Paham? Nah, tetapi ada kepatutan-kepatutan yang tidak perlu diizinkan. Seperti rumahnya di komplek, belanja di simpang itu. Atau di kedai di situ kurang. Kedai itu tidak ada, pergi ke sana. Tapi masih dalam suasana yang kepatutan. Nah mungkin, bang, bolehkah Adinda izin beli garam ke kedai? Oke. Pergilah dek. Bang, bolehkah Adinda izin Pepsodent habis? Pergilah dek. Itu kan tak perlu tuh. Tidak perlu itu. Termasuk umpamanya, tapi bang, adek ingin belanja ikan di Kuok. Perlu izin apa enggak? Kan di luar kepatutan, Pak. Tidak boleh mengeluarkan harta suami kecuali izin suami. Nah, ibu pergi ke kedai, ada orang minta, bu kasih 5.000, 3.000. Itu perlu izin apa enggak? Enggak, itu kan kepatutan. Tetapi kalau suami ibu mengatakan perlu izin walaupun 1.000, gantilah, ini ganti aja lah suami seperti itu. Kan itu berlebih-lebih, betul tuh Pak. Ya, jadi ada kelaziman tidak perlu diatur, berdasarkan kesepakatan di antara suami istri ya. Ada suami yang memang tidak boleh istrinya belanja ke pasar kecuali ditemankan, ada pula suami ini tidak peduli ibu-ibu ini, penting ke pasar belanja pulang, ada juga. Tapi berdasarkan kepatutan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian, contoh terakhir ini kita buka tanya jawab. Jadi bedakan antara pemberian dan utang piutang. Nah, termasuk bukan hanya suami Pak yang mengasihi kepada istri. Istri juga sebaliknya kepada suami. Sesuatu yang pernah diberikan tidak boleh diambil. Kan kalau orang-orang tua-tua kita itu kan sering terkait dengan perkawinan suami istri itu kan membuat simbolik, berandai-andai, berumpama, berminsal, berlereng-lereng, kemudian untuk menunjukkan sesuatu itu. Suami istri itu sering dicontohkan kerbau dengan rumput. Jadi kalau yang datang tuh kerbau gemuk, yang menunggu yang menanti rumput rimbun,
Jadi yang datang kerbau gemuk, yang menanti rumput rimbun. Alhamdulillah. Sekarang yang datang ini kerbau kurus, yang menanti rumput rimbun. Nah, istrinya ini lebih berduit daripada suami. Adakah seorang istri yang banyak mengasihi kepada suami? Ada. Dibelikannya jam tangan cantik, dibelikannya sepeda motor. Ada apa tidak? Ya, memang di mana-mana suara ibu-ibu lebih besar daripada bapak, termasuk di masjid, ya kan? Ada. Dibelikannya, dicarikannya pekerjaan. Ketika istrinya lagi senang-senang. Tapi begitu istrinya berubah hatinya, tidak boleh pemberian itu diulang balik. Abang, tahu tidak abang? Abang itu naik ke atas rumah nih hanya bermodalkan. Lanjutkan Bu. Kalau masih abang, dia tuh sopan namanya tuh. Ini apa bahasanya? Nggak abang lagi, apa? Apa? Kau. Kan tahu dia nih, ha? Kau naik ke atas rumah ini, lu modal kau hanya, kan? Nggak boleh. Pemberian yang sudah diberikan nggak boleh. Maka meskipun hati ini berubah-ubah, tapi yang pemberian tetap tidak boleh berubah. Ya, maka ketika hati itu lagi gembira, mau memberi, konsekuensinya adalah tak boleh diambil lagi. Nah, termasuk juga nanti kasus-kasus yang pembagian tentang waris. Jadi ada 4 orang adik-beradik kandung. Ini mungkin sudah saya berikan contoh, tapi tidak apa-apalah kita ulang. Adik-beradik kandung, 2 laki-laki, 2 perempuan. Mereka mau membagi harta waris, 1 buah ruko harganya 1,2 M. Mereka sepakat membagi. Ruko itu sudah 35 tahun yang lalu, dan adik-beradik ini sudah berumur, seumur bapak-bapak lah, 60, 61 ya, 65. Mereka 4 orang adik-beradik. Mereka sepakat ingin membagi ruko itu 1,2 M. Ustadz, tolong dibagikan. Terus saya buatlah pembagiannya. Nah, ada sedikit perselisihan di antara mereka. Apa itu? Ternyata dulu waktu membangun ruko ini biayanya 400 juta rupiah. Ayahnya cuma punya duit 300 juta. Dari mana tambahan 100? Ternyata anak yang paling besar, seperti tadi, lagi berduit Pak. Punya simpanan emas 50 emas. Dijualnya dapat duit 100 juta. Berarti waktu itu harga emas 2 juta. Itulah menambah untuk membangun ruko. Alhamdulillah. Nah, sekarang anak itu sudah pensiun, ekonominya sudah turun. Dia ingin menyampaikan, sebelum ruko ini dibagi, keluarkanlah dulu 50 emas yang lalu. Berarti sekarang 4 juta 200 juta. Jadi membagi warisnya itu dari angka 1 M, tidak lagi dari angka 1,2 M. Paham Pak ceritanya Pak ya? Nah, di sini sedikit perselisihan, saudara-saudara yang lain tidak mau. Kenapa tidak mau? Mereka ingin dari 1,2 M. Sementara si abang ini dari 1 M. Keluarkan 200. Nah, sedikit terjadi perselisihan. Nah, kenapa ini terjadi? Persoalannya adalah, saya tanya ini, Bapak yang mau minta bagian ini, yang dikeluarkan 200 juta tadi. Persoalannya adalah, dulu waktu 35 tahun yang lalu, apa letak masalahnya? Waktu anak ini membantu ruko tadi, itu apa bentuknya? Kalau itu Bapak sebut pemberian zaman itu, tidak boleh Bapak ungkit-ungkit lagi sekarang. Berarti bukan milik Bapak lagi. Nah, coba saya tanya Bapak sekarang di depan adik-adik Bapak ini. Apa bentuknya dulu? Apakah zamannya hutang piutang? Kalau zaman itu hutang piutang, jelas, maka sekarang wajib kita keluarkan. Berarti mayit berhutang 50 emas. Berhutangnya ke Bapak. Kita keluarkan sekarang. Coba. Menangislah Bapak ini. Kenapa dia menangis? Di hatinya itu waktu itu pemberian, tidak berharap kembali. Tapi sekarang karena awak lah tua, kemudian dah pensiun,
duit sudah mulai payah, di mana-mana efisiensi anggaran, 200 juta tuh banyak rasanya, betul apa tidak? Apalagi istrinya berpesan, kalau ndak dapet abang yang 27 juta tuh, Bu, ancaman istri ke suami itu, Bu, sakit jiwa raga suami dibuatnya ya. Diancam oleh begal, ndak separah itu fisik ke suami. Tapi kalau istri mengancam, jadi ibu-ibu ini kurangi mengancam-ngancam suami, karena itu membuat suami itu cepat tua dibuatnya. Betul nggak Pak? Nah, kan udah keluar suara bapaknya. Kan termasuk kalimat yang ringan-ringan, apa itu? Abang tuh kan nggak mendengar cakap orang, abang kan? Itu jangan dikeluarkan. Ada nggak ibu-ibu pernah mengeluarkan kata-kata itu? Coba ke depan mana? Ya kan? Nah, jadi menangis bapak ini, kenapa dia menangis? Ternyata Pak hati ini boro-boro rupanya. Begitu berhadapan dengan orang tua, ikhlas dia Pak. Tidak perlu dikembalikan. Tapi begitu berhadapan dengan adik-beradik kandung, apalagi adik ini banyak pula berhitung-hitungannya. Dia tidak lagi menganggap itu pemberian. Maka tidak boleh bolak-balik seperti itu. Nah demikian, sudah 20 menit dari jam 5.20 sampai jam 6:04. Waktu kita masih ada setengah jam lagi. Kita buka tanya jawab. Dasar kita surah An-Nisa ayat 20, yaitu mendudukkan transaksi dalam rumah tangga, didudukkan dari sekarang dengan lembut, dengan bijaksana, ya, dengan hati ke hati, supaya nanti di kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Kita senang, kita suka, antara keluarga saling memberi, saling mengasihi, saling membantu, tapi jangan sesuatu yang awalnya bahagia, tapi nanti di kemudian hari justru menjadi masalah. Itu saja sebenarnya kaji kita ini. Demikian, dipersilakan tanya jawab kiri, kanan, atau di depan. Silakan. Baik Bapak Ibu. Ya. Ada ibu di belakang. Nah, itu baru dapat nilai A ibu pagi-pagi. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kasus nih Pak ya. Ya Bu, silakan. Ada yang bertanya kepada saya pun tidak bisa menjawab. Pertanyaan begini Pak. Pertama, mereka itu nikah siri. Kemudian sesudah nikah siri, mungkin sadar yang suami kali. Ini yang bertanya ke ibu, yang laki-lakinya atau yang perempuannya? Ini pertanyaan ini dari pihak perempuan karena suami itu udah meninggal. Jadi kemudian yang suami ini mungkin dia sadar kali nikahlah secara syariat ke kampungnya. Kebetulan alhamdulillah kampungnya di Aceh. Jadi rupanya kalau menikah itu emas kawinnya itu harus jelas, ya. Kemudian karena sang suami ini datang sendiri untuk menikah ke Aceh itu, tak ada keluarga yang datang. Alhamdulillah sebelum suaminya menikah dengan ibunya tadi, dia mendapat harta warisan dari orang tuanya. Kita taruhlah 50 juta. Orang tua perempuan? Enggak, orang tua laki-laki Pak, yang pihak laki-laki. Jadi yang sebentar, yang orang Aceh yang laki-laki atau yang perempuan? Yang perempuan. Yang perempuan. Jadi oleh yang suami tadi dibelikanlah harta warisan itu sebanyak 50 juta itu dibelikan untuk rumah. Ya, dibelikan rumah, dapatlah rumah waktu itu 36 juta. Masih sisa duit itu dengan suaminya. Kemudian sebentar. Bu, sebentar. Sebelum Ibu lanjut, berarti yang orang Aceh ini yang perempuan? Ya, betul.
Yang laki-lakinya tidak orang situ ya. Ya, yang laki-lakinya orang kita sini. Nah, Orang kemudian baru. begitu menikah di sana, tentu harus mas kawinnya pakai mayam, apa namanya? Iya, pakai mayam. Mayam. Terus, jadi Pak, yang meninggal siapa sekarang? Yang suami. Suami meninggal dunia. Ya. Terus yang suami istri tadi nggak punya anak. Oh ya. Nah, jadi kemudian waktu menikah di Aceh, karena yang si suami tadi itu dia mulang nikah balik kan, nikah secara syariah, karena dia waktu itu mungkin ya Pak ya, biayanya kurang. Yang rumah yang dibelikan itu tadi dijadikan mas kawin. Rumah yang dibeli oleh suami tadi itu dijadikan mas kawin. Ya diserahkan kepada istrinya untuk mas kawinnya. Kemudian setelah suaminya ini meninggal, menuntut pihak saudara dari suami tadi, kakak yang paling tua, menuntut supaya rumah yang dijadikan untuk mas kawin itu dituntut oleh kakaknya. Dimintanya lagi oleh kakaknya di atas warisan supaya dibagi lagi, karena dia tadi nggak punya anak. Jadi ibu ini bertanya, saya pun nggak bisa jawab. Jadi saya minta tolong dengan Bapak untuk menjelaskan apakah betul ada haknya dari kakak itu meminta rumah itu kembali. Jadi karena kakaknya itu nak ada pergi ke Aceh, dia sendiri dijawab oleh yang suami istri tadi. Kakak kan tidak tahu kalau rumah ini sudah dijadikan mas kawin oleh suami, oleh adik ibu misalnya begitu. Tapi kakaknya nuntut terus. Jadi ibu tuh sekarang sedih lah dia Pak. Dia jualan di rumah itu, sang suami itu maaf oleh kita bilang kata bapak tadi, dia ikut membantu belanja ke pasar. Setelah itu dia istirahat aja di rumah. Nah, rumah itu yang dituntut oleh saudaranya. Nah, jadi ini saya minta tolong supaya bisa memberi penjelasan, dan ibu itu juga katanya mau buat pengacara segala macam oleh kakak itu seolah-olah diancam. Ya demikianlah Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara perkawinan di KUA-nya masih ada apa enggak? Ada. Ada enggak dicatat waktu itu? Kan biasanya kan KUA dalam administrasi kan bertanya apa mas kawinnya. Nah ketika ditanya itu kan dicatat mas kawinnya, betul enggak Pak ya? Coba dibuka oleh ibu tuh balik dokumen pernikahan mereka, ada enggak rumah tuh dicatat dalam mas kawinnya tadi? Kalau ada dicatat, baik itu menjadi dasar bahwa itu sudah jadi mas kawin. Jadi begini, sesuatu yang sudah jadi mas kawin yang diberikan kepada seorang perempuan oleh laki-laki, itu memang sah jadi milik perempuan tadi, tidak boleh diganggu selama-lamanya. Bahkan kalau memang betul rumah itu jadi mas kawin, suami itu numpang jadinya tuh. Paham Pak? Ya. Karena itu sudah jadi milik istri. Jadi bapak kalau nak membuat mas kawin, hitung-hitung juga ya. Jangan pula mas kawin itu bapak punya mobil itu memang milik bapak sendiri, milik laki-laki. Terus mobil itu dijadikan mas kawin, otomatis itu milik istri. Kita numpang jadinya tuh. Itulah yang disebut dengan bahwa kamu wa ataitum minhu syai'a, dan kamu telah memberikan kepadanya sesuatu. Jadi hadiah, hibah, termasuk mas kawin yang diberikan kepada istri itu jadi milik istri. Sekarang tugas kita adalah memastikan betul enggak rumah itu jadi mas kawin. Itu dulu. Kalau memang iya, buktikan bukti formalnya. Seharusnya sekarang pertanyaannya, rumah itu atas nama siapa sekarang? Yang pertama kan atas nama suaminya. Enggak, sekarang rumah itu tanahnya itu sertifikatnya atas nama suami atau istri? Atas nama suami, Pak. Nah, seharusnya ketika itu sudah jadi mas kawin, wahai suami yang baik hati, pindahkan cepat rumah itu atas nama
istri. Kan begitu ceritanya. Nah, kita ini kan paling tidak peduli tentang surat menyurat. Selagi benda itu masih bisa dipakai atas nama siapa aja lah. Ternyata di kemudian hari menjadi masalah. Ya Bu ya, itu jawaban saya. Pastikan itu dokumen bahwa itu adalah mas kawin. Ya, hebat itu kalau mas kawinnya satu bentuk rumah. Daripada wajah-wajah seperangkat alat sholat, ya bagus itu. Jadi sebenarnya Pak, mas kawin itu disunatkan diberi sesuatu yang bermanfaat lama bagi istri. Namanya kan pemberian. Nah ya, pemberian. Apakah emas? Coba Bapak berikan ke istri 10 emas pada waktu 40 tahun yang lalu. Nah, sekarang sudah 40 juta duitnya kan. Nah, lantaran dulu diberikan seperangkat alat sholat, ada enggak bendanya lagi sekarang? Enggak ada. Maka bapak-bapak, enggak apa-apalah istri itu marah-marah dengan bapak itu, rupanya masalahnya. Itu udah istri hebat namanya. Jadi Bu ya, itu ya Bu ya. Ya, itu saja jawaban saya itu, memastikan itu saja. Ya. Cukup? Ada yang lain? Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekiranya ini ada yang bertanya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Ya Bu. Ini misalnya istrinya berpenghasilan banyak daripada suami. Jadi kata Ustaz tadi kalau istri itu harus kalau minta izin kepada suami apabila memberikan sesuatu yang signifikan atau yang banyak itu Ustaz ya. Jadi apabila istri itu memberikan kepada saudara-saudaranya, apakah harus izin kepada suaminya dengan penghasilan istri tadi Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, secara hukum suami memiliki kewajiban menafkahi istri. Jadi memang dalam hukum Islam itu suami yang menafkahi istri. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi disebutkan oleh ayat bahwa laki-laki kita, suami ini adalah pemimpin dalam rumah tangga karena dua hal. Pertama, karena memang laki-laki itu punya kelebihan, ada wibawa, ya, ada ketegasan, ada kepemimpinan, ada keluasan langkah yang lebih panjang daripada perempuan. Kemudian wabima anfaku min amwal, karena kita yang memberikan nafkah, kita cukupi kebutuhan-kebutuhan istri. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, istri mendapatkan nafkah dari suami. Disinilah letak, karena apapun yang diberikan oleh suami itu adalah duit suami. Maka istri tidak diperkenankan mengeluarkannya tanpa izin suami, kecuali wilayah-wilayah yang patut. Itu penjelasan kita tadi. Sekarang sedikit bergeser. Ternyata istri itu punya pendapatan sendiri. Nah, ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW, bolehkah istri mencarikan mata pencaharian sendiri? Jawabannya boleh kalau suami mengizinkan. Tapi sebenarnya ini perempuan adalah perempuan yang baik. Maksudnya apa? Seharusnya suami ibu yang menafkahi, ibu sebenarnya perlu. Nah, dalam kajian hukum keluarga Islam, ternyata ada istri yang memiliki pendapatan sendiri. Dia punya duit sendiri, gaji sendiri, penghasilan sendiri.
apakah dari gaji yang ia miliki sendiri ini kemudian mengeluarkan izin suami atau tidak? Di sini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Satu mengatakan mesti tetap izin suami karena bekerjanya istri atas izin suami. Kan begitu? Kata suami, payah pula Pak. Diizinkan saya memiliki nafkah. Tidak diizinkan, memang duit kurang pula Pak. Kan serba susah juga kita nih. Satu ulama mengatakan pendapatan istri, milik istri tidak perlu izin suami untuk mengeluarkannya. Tidak perlu. Nah, bagaimana kita menggabungkan dua pendapat ini? Nah, pendapat yang di tengah adalah ibu boleh membantu saudara ibu dari uang gaji ibu setelah dimusyawarahkan kepada suami. Kalau angkanya itu angka-angka di bawah, umpamanya adik ibu pergi ke rumah sakit, ibu bantu 200.000, 300.000, itu lanjut saja. Tetapi nanti apabila angka-angkanya itu sudah 5 juta, 3 juta, 20 juta, maka itu musyawarahkan dengan suami. Ya, musyawarahkan dengan suami. Maka karena itu aset milik ibu. Tapi ibu objektif ya. Ibu punya pendapatan sendiri, ibu bantu adik ibu 10 juta, suami tidak marah. Bantulah, tidak apa-apa, kata suami. Tapi begitu suami dengan duitnya membantu adiknya 10 juta, ibu jangan macam-macam pula. Nah. Jadi ibu, silakan ibu bantu saudara ibu, tapi musyawarahkan dengan suami. Memberitahu supaya rumah tangga ini tetap berjalan dengan lembut, saling pengertian. Insya Allah. Ya Bu ya, itu jawaban saya. Silakan, masih ada yang lain? Silakan Bapak, Ibu, mungkin pertanyaan lain. Ya. Nah nih, Ibu. Nggak apa-apa, ya silakan. Nih, ada Ibu lagi. Abah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Ibu tadi angkat tangan ya. Ya, boleh enggak Pak? Karena maaf Ibu, karena Bapak ini sudah pegang mic, Bapak ini dulu ya, silakan. Ya. Gini Ustaz, kalau tadi kan seorang kakak tertua yang membantu adik-adiknya. Bagaimana dengan statusnya abang ipar yang tertua? Abang ipar? Ya. Bagaimana Ustaz? Abang ipar membantu adik ipar? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ibu yang kedua, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini dia kasus seorang bapak menikah, cerai dengan istri pertama, mempunyai anak, terus nikah lagi dengan istri kedua, terus istri kedua ini mempunyai harta bawaan dan juga mempunyai anak, terus setelah jadi meninggallah bapak ini, suami tadi ya, bapak meninggal. Terus pembagian hartanya bagaimana Bapak? Karena dengan istri kedua ini mempunyai harta sebidang tanah, tapi harta tersebut ada harta bawaan dari istri kedua ini. Apakah anak dengan istri pertama mempunyai hak dengan warisan ini? Ya. Paham Pak? Ya. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Untuk Bapak tadi, bagaimana kalau kakak ipar membantu adik ipar? Tidak ada masalah Pak. Apakah kakak kandung, apakah adik kakak ipar, atau ibu tiri membantu mungkin anak tiri? Sama seperti laki-laki menikahi seorang perempuan, ternyata dia sudah punya anak.
dan anaknya ini masih punya ayah. Jadi seseorang menikahi janda, tapi janda ini cerainya cerai hidup. Kalau cerainya cerai mati, berarti anaknya kan anak yatim kan? Paham Pak ya? Anak yatim. Sekarang seseorang laki-laki menikahi seorang janda, dia punya anak. Berarti ini kan anak tiri. Nah, biasanya janda ini tentu membawa anak ini ke rumah suami baru. Nah, ternyata suaminya ini yang menghidupi anak ini. Sekolahnya dibiarkan, SPP-nya dibiarkan. Kemudian waktu menikah pun dia yang membiayai. Ya. Jadi ibu ini, anak ini perempuan nih, yang menikahkan ayah kandung di bawah. Tapi yang naik ke atas pentas, ya kan? Terbayang tuh kisahnya nih. Waktu akad nikah, jadi ibu nih dua laki-laki yang duduk di sampingnya. Ada laki-laki sebelah kanan, agak jauh dikit duduknya. Ada laki-laki sebelah kiri, agak dekat duduknya. Tapi yang menikahkan ayahnya yang laki-laki ini. Waktu duduk di atas, yang duduk siapa? Kan jadi serba susah kan. Yang ayah kandung ini anak-anak kita, tapi yang membesarkannya orang. Nah, tidak ada masalah. Semua itu berlaku. Apakah dari kakak ipar, dari kakak tiri segala macam. Yang jelas begitu dia membantu, kalau dia sifatnya pemberian, maka tidak boleh diambil atau diungkit-ungkit balik. Itu saja itu catatannya. Ya Pak ya, walaupun ada dari kakak ipar. Jadi ada juga seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sulung. Adiknya ada 7. Ya kan, adiknya 7. Kakak ipar inilah yang membantu adik istri sekolah segala macam. Kalau itu memang ikhlas pemberian, ya alhamdulillah. Ya kan? Nah, itu dia. Sekarang yang pertanyaan dari ibu. Apakah begitu seorang laki-laki meninggal dunia, anak dari istri pertama jadi ahli waris apa tidak? Dari si bidang tanah. Jadi begini Bu, pasti tentang waris ini sederhana pemahamannya. Karena agama ini tidak sulit. Yang penting Ibu, begitu mayit wafat, yang kita bagi itu harta mayit. Kalau dari tanah yang disebut tadi adalah tanah bawaan dari istri kedua, ya kan? Ya kan? Bawaan tanah dari istri kedua, bawaan gadis dari istri kedua. Itu milik mayit apa tidak? Enggak, kalau itu tidak, jangan dibagi. Nah. Oke, berarti sebagian milik mayit, sebagian milik istri kedua. Pisahkan dulu yang mana bagian mayit. Semua itu sebagian itu dari hasil jualan Nah, jadi caranya adalah kalau memang tanah itu dari hasil berdua dengan istri kedua, begitu mayit wafat kita akan lakukan pemisahan dulu. Kalau harga tanah itu dijual 100 juta duitnya, maka berapa bagian mayit? Ada enggak 50 juta? Maka bagian mayit 50 juta. Kalau kita sudah dapatkan mayit wafat memiliki harta 50 juta. Berarti kan begitu cara mendudukkannya. Siapa yang jadi ahli waris? Yang jadi ahli waris adalah anak nasab kandung dari yang mayit. Berapa anak kandungnya? Seluruh anak kandung walaupun istrinya berbeda-beda.
Anak kandung dari istri pertama jadi ahli waris. Anak kandung dari istri kedua jadi ahli waris. Karena yang meninggal ayah kandung dia. Yang dibagi harta ayah kandung dia. Maka yang perlu kita dudukkan sebenarnya saat mayit itu wafat adalah yang mana saja yang harta mayit. Kan begitu yang agak berat itu. Itu yang agak berat. Nah terus, siapa lagi yang jadi ahli waris? Orang yang waktu itu jadi istri. Berarti istri jadi ahli waris. Istri yang mana? Tentu istri yang kedua. Istri pertama jadi ahli waris apa tidak? Tidak, karena tidak istri lagi. Mantan tidak jadi ahli waris. Tapi anaknya jadi ahli. Tapi kalau yang meninggal adalah istri kedua, yang jadi ahli waris cuman anak kandung istri kedua. Istri pertama itu kan bukan ibu dia. Tidak jadi ahli waris. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi memang bapak-bapak ibu-ibu mendudukkan yang mana aset yang punya siapa. Di situ memang agak persoalan juga kita ini. Sama seperti seorang perempuan masih gadis sudah beli rumah kredit tipe 36. Sudah diansurnya 2 tahun. Tahun ketiga dia dapat suami. Alhamdulillah. Suami ini tinggal di rumah. Apa tadi? Di rumah yang beli istri tadi. Sejak tahun ketiga, suami ini yang ansur. Nah, kan berbeda lagi yang ansur nih. Ya kan? Dan ditambah pula dapur. 4 tahun menikah, berarti 4 tahun suami yang mengansur. Kemudian berikut di belakang itu, mereka bertengkar. Datang ke depan saya, punya anak 1. Mau bercerai, kemudian membagi. Yang mana bagian saya, Pak? Yang mana bagian istri? Saya yang ngansur 4 tahun. Kata saya ke orang ini, kalian yang bertengkar, saya yang suruh menghitung. Jadi apa jalan keluarnya dari Ustadz? Jalan keluarnya adalah kalian ini saya tampar satu persatu. Kata saya. Baru 4 tahun menikah, punya rumah baru rumah tipe 36, punya anak 1, bukan malah hidup yang keras dan sudah mulai susah ini. Kalian seharusnya menyatukan diri, semakin dekat, saling komunikasi untuk menghadapi hidup yang semakin berat ini. Bukan saling serang menyerang satu sama yang lain. Kalian ini, kata saya, kalau kau wahai suami, kamu ini, kamu ceraikan istrimu, nanti kamu cari istri yang lain, apakah ada jaminan akan lebih baik dari yang sekarang? Jangan-jangan tambah parah. Dan kalau kita ini punya sejarah pernah bercerai dengan seorang perempuan bercerai hidup, orang akan berpikir-pikir mengambilmu jadi menantu. Tahu nak kau? Berceramah sedepan dia hampir 2 jam. Akhirnya mereka berbaikan pulang mereka. Pak, itu obatnya yang muda-muda nih. Bagusnya kalian saya tokok satu persatu nih kata saya. Baru 4 tahun punya rumah, berhitung-hitung itu pula dia. Tentu payah menghitungnya balik. Barang tuh lah campur bercampur semuanya. Ya. Lah, itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Cukup waktunya Ustadz masih ada? Masih ya. Kalau masih ada kita buka satu lagi. Nah, ini ada satu lagi terakhir ini. Nih, ya. Ini penutup. Ini penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. Saya mau bertanya begini Ustadz. Dalam konsep pembagian harta itu pada saat kurang baik-baik saja kalau menurut saya pada saat dia bercerai ya Ustaz ya katanya. Pertanyaan pertama ini adalah jika si suami dan istri sudah melakukan perceraian ini baru sampai di tahap diperbolehkan untuk bercerai dari pengadilan. Tetapi memang tidak dilanjutkan, tapi surat untuk menceraikan itu sudah ada gitu, dari pengadilan. Tapi mungkin tidak dilanjutkan, tapi secara ininya kan sudah bercerai kan gitu. Pada saat si istri ini menuntut
Jadi gini, di dalam Batak, di dalam daerah kampung kami itu ada dua, dalam melakukan pernikahan itu ada satu kan mas kawin ya, atau pahar. Yang kedua ada namanya boli. Namanya boli ini begini. Uang antaran. Bukan uang antaran. Misalnya bukan pemberian. Apalah bahasanya ya. Misalnya diberikan berbentuk benda, apakah itu tanah, apakah itu rumah, tapi tidak diijab kabulkan. Tidak disebut dalam akad nikah. Tidak disebutkan dalam akad nikah. Yang mana sebenarnya dalam adatnya ini sebagai jikalau misalnya si suami macam-macam, ini ditarik. Karena gitu. Tapi jika si istrinya misalnya melakukan, ya anggap sajalah melenceng daripada konsep yang tidak benar, maka ini diambil kembali gitu loh. Artinya kalau di Batak itu ada namanya galang batang lah ibaratnya, sebagai ancaman bagi si laki-laki atau si istri gitu loh Ustaz. Tapi ini dalam konsep adat. Sekarang mereka sekarang bercerai, dia menuntut ini si istri ini menuntut itu dikembalikan, tapi si suaminya nggak mau karena ini adalah bukan dalam akad nikah, bukan dalam ijab kabul. Namanya beli, kan kau nggak mau kubeli lagi kan, kurang lebih bahasanya seperti itu. Kau akan memiliki jika dengan saya, tapi kalau saya misalnya melakukan sesuatu yang lain, si istri dengan kesalahan saya, maka ini adalah hartanya si istri bisa dibawa kembali. Dalam konsep adat kan begitu Ustadz, itu bagaimana terhadap solusinya seperti itu? Jadi begini, nanti perkara-perkara yang terkait dengan adat itu, kalau terjadi konflik, maka penyelesaiannya kan tunduk aja lagi ke hukum adat yang ada. Tetapi adat-adat yang kita miliki sekarang itu memang untuk beberapa hal mesti kita agak luruskan supaya nanti tidak menimbulkan konflik. Ya, jadi saya paham itu ada pemberian dari pihak suami kepada pihak istri yang bentuknya bermacam-macam. Di satu tempat langsung cash 50 juta umpamanya. 50 juta itu tidak masuk dalam akad nikah. Mahar nanti aku nikahkan engkau dengan anak kandungku sebentuk cincin emas. Tidak ada hubungan dengan 50 juta tadi. Apakah itu dibolehkan? Dibolehkan dengan syarat tidak saling memaksa. Ya kan keredaan suami juga kan memberi 50 juta. Dan tentu kita tanya, kenapa orang-orang tua kita dulu membuat mesti laki-laki memberi kepada perempuan untuk menjamin posisi kedudukan perempuan. Di tempat lain kan ada juga sebaliknya, perempuan yang memberikan kepada laki-laki. Itu kan kembali ke sistem adat yang ada sepanjang dia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti sumbernya haram, memaksa, kedua belah pihak di masa dirugikan. Itu kan nikah itu kan saling redo sama redo. Kalau suka, lanjutkan nikah. Kalau enggak, cari perempuan lain kan. Kan begitu caranya itu. Karena keredoan dari awal. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa wa'ashiruhunna bil ma'ruf kata Allah. Bergaullah kalian antara suami istri itu secara ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Dan ini dipakai oleh banyak ulama. Ma'ruf itu asal katanya uruf. Suami istri, suami kepada istri, istri kepada suami, keluarga sebelah suami ke keluarga sebelah istri, atau keluarga istri kepada keluarga sebelah suami, maka bergaullah secara ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Berasal dari kata uruf, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang terjadi di tengah masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, maka laksanakan ini. Itu kuncinya. Karena itu muamalah saja. Kalau dia bertentangan dengan syariat, kita perbaiki. Pak ya? Jadi kalau ada beberapa hal yang belum pas, berarti nanti Islam itu Islamisasi adat kita berarti kan masih terus berlanjut. Ya, gitu Pak. Ya, Ustaz, ya. Masih ada satu lagi Ustaz ya. Ya. Jadi si istri ini tidak bekerja. Ya. Nah, apakah
si istri ini bisa menuntut terhadap harta yang sudah mereka hasilkan dalam kondisi dia tidak bekerja. Maksudnya sekarang ini udah bisa nih, dia mau menuntut nih bagian saya nih dari harta. Boleh, tidak ada masalah, silakan. Menuntut bagian bersama kan? Nah, tapi dia tidak bekerja si istrinya. Tidak masalah Pak. Jadi kan begini. Jangan dikatakan istri tidak bekerja ya. Oh gitu. Walaupun kita suami Oh. bekerja di luar yang dapat nafkah, yang membariskan anak siapa? Yang angkat galon siapa? Yang mengantar sekolah siapa? Yang masak siapa? Yang nyuci siapa? Yang ngurus rumah siapa? Itu namanya kerjasama ya. Jadi itu namanya kerjasama. Seharusnya yang masak itu diupah orangnya, cuci diupah orangnya, kayak orang Arab. Kalau kita kan enggak. Jadi istri itu sebenarnya mengerjakan pekerjaan rumah yang seharusnya diupah, sekarang tidak diupah kan. Jadi beda itu konsepnya Pak ya. Oke. Jadi walaupun istri di rumah, tapi dianggap seluruh yang dapatkan harta bersama. Ibu dengar ibu nih. Saya kan membela ibu-ibu tidak respon ibu cepat. Jangan sangka Pak ya, kalau ditukar Pak, istri yang bekerja, bapak di rumah, stres kita dibuatnya. Anak 4, ngantar sekolah, ngantar pulang, memakai baju, memandikan, ke pasar, masak, nyuci segala macam, mengganti gas, ngangkat galon. Untung tangki rusak nak dia perbaiki juga kata. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Bapak Al-Ghani MA. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu dan bisa menjadi amal untuk kita. Bapak Ibu, selanjutnya kita laksanakan salat Isra dan kita sambung insyaallah